Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji Tuhan di rumahnya yang kudus ini, sehingga kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Ibu Pendeta Spinalita sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu kami mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian, nyanyian rohani 97 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Mazmur 100 ayat 2 sampai 4. Dan
menghayati hukum-hukum Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri. Dengarkanlah hukum dan ketetapan Allah yang diungkapkannya dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai pada ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu ya Allah, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Sayangi aku Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sucikan
berkesempatan kepada persembahan solo dari Persekutuan Anak dan Remaja. Sesudah itu diteruskan persembahan pujian dari keluarga Bapak Elipas. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam
sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih anak Jeriko. Disilahkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Elipas. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kami memuji memuliakan Tuhan, ada hal yang ingin kami sampaikan dan ini ingin kami saksikan dalam hidup kami. Patut bersyukur dan sangat bersyukur pada hari ini karena kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kira-kira 12 tahun yang lalu ada peristiwa yang sangat menyentuh kami ketika kami berjalan dari Polewali mau datang bawa makanan babi, karena waktu itu kami pelihara babi di bawah. Ternyata ada halangan di jalan. Batu terjatuh dari ketinggian dan menutup jalan di Pasapa. Jadi kami tidak bisa lewat. Sudah banyak mobil yang tertahan baik dari sini maupun dari bawah. Ketika kami ada di situ, banyak orang, kita berbincang-bincang. Ada ibu-ibu yang panggil saya, Pak Dokter, ada anak bayi yang sekarat sudah biru di atas rumah. Bolehkah Pak Dokter lihat? Saya bilang, oh tidak masalah. Saya naik di atas, saya lihat ini anak memang napas satu-satu, sudah sesak napas sekali, ya, dan bahkan tinggal satu-satu kali. Saya goyang, saya tekan, akhirnya tarik napas panjang, dan dia bisa napas dengan baik. Tangan, kaki, mulut sudah biru. Saya tanya ibunya, kenapa ini anak? Dia bilang ini sudah beberapa hari sakit. Saya bilang kenapa tidak dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit? Dia bilang sudah pulang dari Polewali, sudah dikasih obat, tapi keadaannya seperti ini. Saya bilang, bolehkah ikut saya? Kita bawa anak ini pulang kembali ke Polewali. Jadi ibunya, bapaknya setuju. Akhirnya kami bawa anak ini kami ke Polewali. Saya ibu kasih kencang mobil, turun kami ke Polewali sampai di rumah sakit darah. Lalu kemudian ditolong, diimpus, diberi obat. Kira-kira jam 12 malam saya datang lihat lagi, ternyata sudah bisa napas dengan baik, panas sudah turun, jadi tanda-tanda hidup sudah jelas ada. Akhirnya dirawat beberapa hari, akhirnya sembuh dan pulang dengan baik. Anak itu kami bawa bersama-sama hari ini. Saya minta Nak Elia berdiri. Ini dia. Anak ini Tuhan memakai tangan kami untuk menyelamatkan dia karena sudah biru. Oleh karena itu saya bersyukur sekali, keluarga kami bersuka cita mendapatkan dia. Dan beberapa hari atau beberapa minggu terakhir saya minta sekalian untuk ikut saya. Untuk saya mau sekolahkan. Untuk saya bimbing, saya mau sekolahkan.
sekalian dengan keluarga saya bawa ke sini. Karena itu hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih, dan hari ini saya minta kepada Bapak Majelis tadi untuk kami didaftarkan sebagai jemaat simpatisan di tempat ini, supaya kalau ada pelayanan, misalnya pelayanan rumah tangga dan sebagainya, kami siap untuk dilayani bersama dengan adik ini yang saya dan kami sudah jadikan sebagai keluarga kami, sebagai keluarga angkat kami bersama anaknya. Dan merekalah yang akan tinggal di tempat kami. Saya kira itu kesaksian kami. Puji Tuhan, mau kita simpulkan bahwa kalau Tuhan masih berkenan untuk kita hidup, pasti kita hidup. Kalau Tuhan sudah menyatakan sudah sampai saatnya, saya panggil kamu akan kembali. Ya, ada orang yang tiba-tiba terjatuh meninggal. Ada orang yang sudah sangat sekarat masih bisa kalau Tuhan berkenan pasti masih bisa hidup. Dan saya kira Tuhan punya rencana. Ini anak waktu itu umurnya baru kalau tidak salah 10 hari, belum ada nama. Dan kami memberi nama dia Elia Samaria. Saya dengan istri saya memberi nama kepada dia Elipas Yayu, orang Samaria. Elia Samaria. Karena itu baiklah kami memuji Tuhan. Saya minta ibu untuk datang, kami memuji Tuhan. Ya, ya, anak Elia. Ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini kan Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bu Pendeta, terima kasih semuanya, terima kasih sidang jemaat. Kita boleh berbakti bersama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih persembahan pujian dari keluarga Bapak Elipas. Tuhan memberkati bersama dengan anak-anak dan keluarga. Baik, sebelum kita membaca dan mendengar sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kebaikan-Mu ya Tuhan tidak dapat diukur dengan pikiran kami, tidak dapat dijangkau oleh sejauh mata kami memandang, tidak dapat kami raih dan jangkau Tuhan sejauh tangan kami menggapai. Dan kami tidak dapat mengukurnya melalui langkah-langkah tapak kaki kami. Sebab itu ya Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih, anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa, Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Sepekan yang lalu Tuhan membuat kami tersebar, mengemban berbagai tugas. Hari ini Allah mengantar kami kembali ke dalam bait-Mu yang kudus, menghayati segala langkah-langkah kehidupan kami sepanjang sepekan yang lampau. Dan karena itu Tuhan, dalam bait-Mu yang kudus hari ini kami akan membaca dan mendengar sabda-Mu. Ya Roh Kudus, topanglah kami, tuntun dan sorotlah kami Bapa, dalam kekuatan dan terang Roh Kudus, agar firman-Mu ya Allah kami buka dan baca,
kami hayati dan renungkan, kami dah kembali memberlakukan dalam hidup kami setiap hari. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian. Kami siap untuk membaca dan mendengar sabda Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Allah dalam Matius pasal 5 pada ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan yang berbahagia di dalam Kristus Yesus. Garam dan terang semua tahu. Garam dan fungsinya dalam kehidupan manusia luar biasa. Dalam kehidupan umat manusia, garam adalah kebutuhan yang tentunya salah satu yang penting dari banyak hal yang penting. Dan tentunya Bapak Ibu, garam adalah mineral, dipakai orang-orang sejak dahulu kala. Garam dan penggunaannya pertama kali disadari dan dilakukan oleh orang Mesir kuno. Kita tahu bahwa di Mesir jenazah diawetkan, dan salah satu bahan pengawet itu adalah garam. Karena begitu pentingnya, maka tentunya bagaimana garam ini kemudian dikembangkan dan tentunya mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Fungsi garam adalah untuk menjadi penyedap rasa. Ibu-ibu kalau masak di dapur dan tidak berasa garamnya, nakwa bapak-bapak tamak ya tepak nesum mama ana. Ya. Nang tak lu mora kamu bialan nalisia. Ibu akan menjawab, kalau nanti saya agak banyak garam, nanti bapak tekanan darah tinggi.
Le, budak-budak te bapak-bapak tekanan darah tinggi. Ya. Dan ibu-ibu juga pasti banyak yang tekanan darah tinggi. Ya. Nah itu dia menjadi penyedap rasa. Jadi kalau dia berlebihan sangat tidak nyaman. Dia kekurangan juga sangat tidak enak. Mata makbang. Tetapi kalau dia pas-pas, nang mami siami dikande. Fungsi garam adalah pengawet. Mengawetkan bahan makanan yang harus disimpan agak lama. Jadi kalau kita punya daging, punya ikan, lalu tidak ada garam, sulit daging dan ikan akan bertahan lama. Tetapi garam juga berada di dalam salah satu bahan persembahan. Nah, lemme ke tanah-tanah kita persembahan apa tina sanga Ibu Pendeta? Ya. Jadi para dewa-dewi, jikalau umat di zaman kuno ingin mempersembahkan, nah salah satu bahan yang dipakai untuk mempersembahkan adalah garam. Jadi dipakai dalam alat seremonial. Dan juga garam ini sebagai alat tukar. Ya. Dolo na ade dopana solano subuh dato potian. Maakai aka tak sia kendek langan tanete. Supaya dia bisa, maka ada yang dipakai untuk menjadi alat tukar. Di pasituka. Mbai baluk. Ya, lame raka, 2 raka, di pasituka solasia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, karena fungsinya itu, maka pada masa tertentu garam merupakan simbol status sosial dan juga penentu yang penting dalam peperangan, di mana makanan yang dibawa oleh para pejuang masuk dalam medan pertempuran supaya bisa bertahan lama, maka makanan itu diawetkan dengan baik. Di Eropa, supaya selama musim dingin ada makanan bisa disantap bersama saat kita tidak mampu untuk keluar sebab cuaca sangat ekstrim. Maka pada musim panas, makanan-makanan itu dipersiapkan dengan baik yang bisa bertahan untuk dapat dipakai sepanjang musim dingin. Dalam dunia industri kimia, tekstil, bahan pertanian, garam juga ini memiliki fungsi yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengungkapkan kamu adalah garam dunia. Bacaan ini berada dalam kelompok khotbah Tuhan Yesus di atas sebuah bukit yang disampaikan kepada para murid-muridnya. Bagian yang cukup menarik. Dan khotbah di bukit adalah sifatnya yang kelihatan sangat bertolak belakang. Ya, paradoksal. Sangat bertentangan satu dengan yang lain. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara dalam Matius pasal 5 ayat
1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Dalam 9 ungkapan bahagia itu, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya dan kepadamu ditimpakan segala sesuatu yang sesungguhnya hatimu tidak dapat menerima itu. Tetapi apa? Orang yang lapar dan haus ini akan dikenyangkan. Mau Pak ya tuto maarang. Ya. Kalau kita membaca ini, bagaimana kita mau mengatakan disapa berbahagia orang yang lapar dan haus? Kampung tengah sudah kosong, bunyi-bunyi, ceriut-ceriut, keroncongan. Ada yang mendengar di samping, oh nasusio ketambukmu, nasiri ini dika. Lapar dan haus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oh, to masih-masih. Podikuan mau Pak Koiku. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Luar biasa ini. Ungkapan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Sebuah sapaan di satu sisi menyenangkan dan membawa rasa bahagia, sukacita dan syukur. Tetapi pada satu sisi, bagaimana mungkin orang berbahagia ketika dia berada dalam duka yang dalam? Ya manamon temme arata. Umpon noi tangata, sikalutak. Kita tidak dapat memikirkan secara baik dan benar apa yang harus diperbuat dan dilakukan ketika kita berada di dalam duka yang dalam. Yang ada adalah uraian air mata, raungan dan tangisan, teriakan, tanda tekanan yang luar biasa. Yang kekasih, kalau kondisi seperti ini dialami, maka tentunya bahwa menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan secara dalam dan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perikop pembacaan kita pada hari ini 4 ayat. Yesus memberi 2 metafora yang cukup menarik yang diambil dari kehidupan manusia sehari-hari. Garam dan terang. 2 hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap keluarga. Yesus menunjuk kepada mereka sebagai garam dan terang dunia. Mereka dituntut terus memberi rasa yang enak dan awet, dan juga memberi terang supaya orang lain dapat melihat apa yang mereka bisa rasakan dalam kehidupan ini. Apa yang mereka bisa lihat dari yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dalam hidup orang banyak yang dinyatakan oleh Yesus kepada banyak orang. Tentu mereka tidak dapat memenuhi harapan Yesus. Tetapi paling tidak
bahwa ada sesuatu yang dapat dibuat dan dilakukan oleh para murid-muridnya, disaksikan oleh orang banyak. Dalam kehidupan masyarakat besar yang diharapkan Yesus ialah bagaimana mereka hadir dalam kehidupan orang banyak supaya mereka dapat dilihat secara baik dan benar. Tetapi pada umumnya di tengah-tengah masyarakat yang banyak dicari orang adalah orang itu desiaraka tu tun boko nama toto siaraka. Desiaraka akakanna. Apakah orang itu mempunyai sesuatu? Apakah orang itu memiliki pengaruh yang cukup baik dan mengakar? Apakah orang itu punya posisi atau jabatan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ini yang kadang-kadang dilihat dalam kehidupan masyarakat luas. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu harus menjadi terang. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu berguna, maka akan dicari orang. Tetapi untuk apakah garam itu kalau ia tidak dapat dirasakan lagi? Ia akan diinjak-injak orang, bahkan dibuang, dan tidak akan berarti apa-apa. Demikian pula jika kamu adalah terang, maka kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebab itu hendaknya lah terangmu bercahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengungkapkan hal ini kepada murid-muridnya. Siapa murid-murid? Mereka dari latar belakang tidak memiliki mungkin pendidikan yang tinggi. Bahkan dikatakan pada beberapa penuturan kitab Injil, para murid-murid yang dipilih dari pekerjaan yang mungkin sangat kecil dan tidak dilirik orang, sebagai nelayan. Mereka adalah orang-orang kecil. Para murid ini tidak memiliki pengaruh, apalagi jabatan dan posisi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka harus menjadi garam dan terang bukan pada posisi yang lazim dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Tetapi Yesus meminta mereka untuk memberi makna dan pengaruh dalam kehidupan, pertama pada dirinya, kedua di tengah-tengah keluarganya, dan ketiga ia berpengaruh pada lingkungannya. Kadang-kadang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita meremehkan diri kita. Kita ini orang kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita menganggap bahwa kita tidak berarti bagi Allah. Tetapi mulai sekarang ini, saudara dan saya, sekecil apapun yang kita buat, jika itu Allah berkenan kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Anda dan saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah, di hadapan sesama kita manusia. Tetapi Tuhan mau memakai dan memilih kita sebagai orang-orang yang kudus, imamat yang rajani,
umat kepunyaan Allah yang Tuhan telah tempatkan dalam dunia miliknya ini. Allah menempatkan kita dalam dunia milik ini. Kalau tadi Bapak Elipas menyaksikan dengan baik kepada kita sebuah kesaksian dan pengalaman hidup yang sangat menyentuh hati kita. Maka apa yang dikatakannya itu menjadi sebuah kesaksian hidup, sama seperti Yesus menitipkan dan menyampaikan pesan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Kalau kamu memang percaya dengan baik, maka jadilah garam dan terang yang benar-benar di dalam hidup ini. Menjelang pemilu dan pilkada, kita sebagai orang percaya dituntut memberi makna dan pengaruh. Salah satu contohnya adalah berani menolak politik uang dalam kontestasi politik apa saja. Mulai sekarang, apalagi di tahun 2024. Berbicaralah pada dirimu sendiri dan lihatlah. Andai kata generasiku juga berada pada situasi seperti itu, apa yang akan kukatakan kepadanya? Belajar untuk memberi pengaruh dalam kehidupan ini sekecil apapun, maka warga gereja akan berkata, ketika dia diberi tawaran yang begitu banyak, ia akan mengatakan, yes, jika memang itu adalah hal yang benar dan baik. No, jika itu bertentangan dengan apa yang Tuhan nyatakan kepadaku. Sebab kehadiranku adalah menjadi garam dan terang dalam hidup ini. Tuhan membutuhkan kehadiranku untuk bermakna di dalam hidup ini. Dengan demikian, kita akan menyatakan yang terindah dan terbaik di dalam hidup ini. Garam dan terang yang memberi pengaruh luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaat teduh. Seraya kita mengaminkan firman Tuhan, ya Tuhan, sabdamu kekal teguh di atas bumi dan di dalam sorga. Saya undang kita berdiri dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Rohani 77.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa Allah nyatakan dalam hidup ini. Syukur dan terima kasih untuk sabda-Mu ya Bapa. Dalam ibadah ini boleh kami baca dan dengar, berpadu dalam pujian, kesaksian, dan pengakuan iman. Baik yang kami ungkapkan secara perseorangan maupun yang kami lantunkan secara bersama-sama melalui solo dan duet. Terima kasih Bapa, sehingga kami menghayati dengan benar ya Allah apa yang Allah nyatakan melalui sabda kebenaran-Mu hari ini. Kami benar-benar memiliki fungsi dan peran yang baik dalam kehadiran kami di dunia ini menjadi garam dan terang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pertambahan setahun usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sepekan yang lampau dari tanggal 31 Januari sampai hari ini. Kami bersyukur dengan Bapak Yohanes Palasa pada tanggal 2 Februari genap berusia 63 tahun. Anak kekasih Jasinda Selin pada tanggal 3 Februari genap berusia 12 tahun. Ibu kekasih Ferianingsi Langi Siande pada tanggal 4 Februari genap berusia 32 tahun. Ini adalah sukacita yang luar biasa atas pertambahan usia bagi sejumlah anggota jemaat Allah sepekan yang lalu. Jika masih ada ya Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, Bapa Sorgawi Engkau memberkati dan menyempurnakan rasa bahagia yang mereka alami. Kami bersyukur atas kesembuhan beberapa anggota jemaat, Tuhan topang dan berkati. Kami bersyukur karena anak kekasih Angel sudah tiba dengan selamat dari Morowali setelah beberapa hari tertunda Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan. Setelah ia menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dari Morowali. Kami menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sakit. Engkau menolong ya Tuhan, Bapak Diaken Heri yang masih menjalani terapi di Makassar, Nenek Sion yang masih menjalani terapi di Makassar, anak kekasih Kristo yang akan berangkat ke Makassar diantar oleh Bapak karena ada beberapa bencolan Tuhan yang muncul secara tiba-tiba pada bahagian leher. Kami mohon juga Engkau menjamah Bapak Paris dan Engkau menopang ya Tuhan. Teguhkanlah saudara-saudara kami yang berada di tengah-tengah kelemahan. Dan Engkau ya Allah yang menjamah setiap makanan, minuman dan obat-obatan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan duka yang dialami oleh keluarga Bapak Hermon Tulak atas terpanggilnya ibu kekasih beberapa waktu yang lalu. Ya Tuhan, jenazah masih di rumah di Tanah Toraja. Dan dalam proses ya Tuhan yang akan dipersiapkan dan direncanakan oleh keluarga. Perihal pemakaman orang tua kekasih, mohon bimbingan kekuatan-Mu ya Allah. Memberi kesehatan kekuatan bagi seluruh rumpun keluarga, sahabat dan handai tolan. Sehingga ya Allah, ketika tiba waktunya akan dimakamkan, mereka semua berada dalam jamahan tangan kasih Yesus. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan anak-anak dalam pendidikan,
Semoga orang tua selalu mendoakan dan menggumuli perihal pendidikan bagi anak-anaknya. Engkau ya Tuhan yang menolong para generasi muda yang tinggal di luar Sumarorong, jauh dari pantauan ayah dan ibu. Tetapi Yesus sahabat yang baik akan menjadi penolong bagi anak-anak kekasih-Mu, sehingga tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan orang tua, tetapi kesetiaan dan ketekunan dalam doa, penyerahan diri yang sungguh. Pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan dan para orang tua, kami percaya anak-anak-Mu yang berada di luar Sumarorong sementara menempuh pendidikan mereka dijaga dan dituntun Tuhan. Bagi anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, Tuhan Engkau tolong dan berkati. Single father atau single mother, mohon Tuhan Yesus menopang mereka, sehingga anak-anak ini tidak menjadi liar, tetapi berada di dalam kekuatan Tuhan. Ya Bapa, bekali anak-anak-Mu sejak dari kecil, teguran dan sapaan dari para orang tua, dari para guru-guru persekutuan anak dan remaja, dari para pendidik di sekolah-sekolah formal. Ya Tuhan, Engkau tolong dan berkati, sehingga tidak membiarkan anak-anak ini, tetapi memberi perhatian, siraman kasih sayang. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, para janda, duda dan lansia, Tuhan berkati dan teguhkan. Kami berdoa bagi para peserta kasih kisasi, ya Tuhan, Engkau tolong mereka sehingga mereka benar-benar yang sudah mendaftarkan diri, setia dan tekun Tuhan belajar sampai pada akhir, sehingga mereka ya Allah menyelesaikan satu tahapan dengan baik. Ayah ibu telah mengaku di hadapan-Mu ya Allah dan di tengah-tengah jemaat ketika mereka dibawa dalam baptisan. Dan ketika mereka mempersiapkan diri dalam pendewasaan iman secara pribadi, ya Tuhan, gerakkan hati anak-anak-Mu. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Elipas sebab boleh hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan rindu untuk menerima pelayanan Tuhan dari tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah anak kekasih-Mu ya Tuhan, yang telah menjadi anggota keluarga Bapak Elipas dan terlebih menjadi anggota keluarga Kristus di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan tolong dan kuatkan. Berkati anak ini dalam pendidikan, sirami dengan kasih sayang dan topang ayah ibunya, dalam kesetiaan kepadamu Tuhan untuk selalu memberi perhatian kepada anak kekasih-Mu ini. Ibadah bulanan PPR Klasis dan rapat tim Pekan Raya di Jemaat Bukit Zaitun Lambanan pada minggu depan, berkati ya Tuhan. Ada 2 kegiatan besar dan akbar yang akan diselenggarakan di Gereja Toraja Mamasa pada tahun ini, yakni pada bulan Mei dan bulan Juni. Pekan Raya PPR dan Bonsda bagi PPGTM. Tuhan ini akan mengumpulkan dan menelan biaya yang cukup besar, perhatian dan semangat dari seluruh aras jemaat. Kami percaya Bapa bahwa kegiatan yang akbar ini akan dapat berlangsung pesta iman di tengah-tengah persekutuan Gereja Toraja Mamasa. Kami mohon Tuhan, kiranya semua ini berjalan dengan baik. Dalam masa-masa pengumpulan dana, latihan-latihan pemberangkatan tim dari setiap klasis, Tuhan berkati. Semua panitia-panitia mulai dari aras jemaat, klasis sampai kepada sinodal, ya Tuhan Engkau topang. Sehingga 2 kategorial ini Tuhan, dalam pesta rohani iman yang akan diselenggarakan tahun ini,
semoga berlangsung dalam damai, aman, dan penuh sukacita. Ya Bapa Sorgawi, berkati semua jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dan tersebar dalam sepekan ke depan. Tuhan senantiasa karunia hikmat dan kekuatan. Seluruh kegiatan pelayanan kami serahkan kepadamu. Bapa, ini doa syafaat kami. Secara pribadi kami serahkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Sambut dan sahutilah kami ya Tuhan. Sambut juga dan sahutilah ya Bapa doa-doa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami. Sebab Engkaulah yang menempatkan mereka Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya mereka memimpin secara arif dan bijak. Dalam tatanan cinta kasih-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Par. Ya, persekutuan anak. Sepuluh. Banyak orang. 20, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pendeta, dokter. Untuk jemaah. Diberi harga 50, 100, 150, 60, 3 kali. Diucapkan terima kasih kepada kita yang telah memberikan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi memuji Tuhan dari
Nyanyian rohani 76, berkat-Mu limpah. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka. Tuhan berkati agar boleh kami gunakan dalam pelayanan di tempat-Mu yang kudus ini. Yang masih sisa pada jemaat-Mu Tuhan berkati, sehingga boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sisa kehidupan kami. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Bapa Surgawi. Amin. Silakan duduk kembali.
Warta Jemaat Minggu 5 Februari 2023. Kebaktian rumah tangga Selasa 7 Februari 2023 di keluarga Petrus Pampang Lebok untuk sementara ditunda. Ini diganti oleh keluarga Yohanes Rani. Ibadah ucapan syukur digabung dengan kumpulan rumah tangga dilaksanakan jam 5 sore. Jumat 10 Februari 2023 di keluarga Kristian untuk sementara ditunda. Minggu depan 14 Februari 2023 di keluarga Marianus. Jumat 17 Februari 2023 di keluarga Frans Yunadi. Kebaktian PPR GTM. Minggu ini Senin 6 Februari 2023 di Nyonya Tabita Lewi, pelayan Nyonya Anggreni Basopata. Rabu 8 Februari 2023 di Nyonya Limbong Lele Ronaldi untuk sementara ditunda. Minggu depan Senin 13 Februari 2023 di Nyonya Nurjana Abraham Palasa, pelayan Nyonya Jeniarni. Rabu 15 Februari 2023 di Nyonya Adel Sandi, pelayan Nyonya Ineke Amri. Masih kebaktian PPR GTM, ibadah klasis hari Minggu depan tanggal 12 Februari 2023 dilaksanakan di Jemaat Bukit Saitun Lambanan. Kebaktian PPGTM hari ini Minggu 5 Februari 2023 di Rumah Angel dan Paris. Ini digabung dengan kumpulan PKB Alexander Basopata dilaksanakan jam 6 sebentar sore. Pelayan Ibu Pendeta. Minggu depan 12 Februari 2023 di Rumah Marcelo dan Dela, pelayan Diaken Alexander Boki. Kebaktian PKB minggu ini Sabtu 11 Februari 2023 di kelompok 5. Saya bacakan PKB-nya. Seldi Geris, Stepanus Parus, Amelkias, Frans Junadi. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan kebaktian rumah tangga 619.000. Persembahan pundi pertama, pundi hitam 407.000. Persembahan pundi kedua merah 387.000. Persembahan pundi ketiga biru 338.000. Lelang sepanjang minggu ini 285.000. Kotak hari raya gerejawi 332.000. Jumlah uang yang masuk 2.368.000. Warta selanjutnya, BPMC dan jemaat menyambut dengan sukacita keluarga Dr. Elipas untuk menjadi jemaat simpatisan di jemaat kami. Katekasasi dilaksanakan setelah ibadah selesai. Surat masuk. Pemerintah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Kelurahan Sumarorong. Sumarorong 3 Februari 2023 nomor 440/004/KLS/2 Romawi/2023 lampiran tidak ada. Hal Posbindu PTM. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Jemaat Musafir di tempat. Bersama ini kami sampaikan bahwa pos pembina terpadu atau Posbindu Puskesmas Sumarorong
akan mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk memantau penyakit tidak menular atau PTM yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 10 Februari 2023 pukul 8.00 WITA, tempat kelurahan kantor Lurah Sumarorong. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, mohon diinformasikan kepada masyarakat untuk mengikuti pengecekan dengan membawa kartu tanda penduduk dan kartu BPJS Kesehatan. Adapun pengecekan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah dan pengecekan gula darah gratis bagi yang beresiko dan penyuluh kesehatan. Untuk tetap menjaga keaktifan kartu BPJS Kesehatan, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk memeriksa diri ke pos kesehatan minimal sekali 3 bulan. Posbindu PTM dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 10 bulan berjalan. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. AN Lurah Sumarorong, Sekretaris Selang P. Esos, dicap dan ditandatangani. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah hari ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan hari ini, supaya kita memiliki pengaruh yang baik di dalam kehidupan ini. Saya ajak kita berdiri dan melakukan berkati dan lindungi kami. Pergilah dan hadapilah, serta jalanilah hidupmu dengan semangat baru, untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
atas nama majelis dan segenap jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Spinalita yang telah mewartakan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita di minggu yang berbahagia ini. Semoga firman ini mengambil bagian di dalam kehidupan dan hidup kita. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap anggota jemaat yang hadir pada persekutuan hari ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya dalam semua program dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 176. Kembali.